Bicara Profesi. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Dr. Demo. Dalam video ini, saya akan bercerita mengenai profesi saya yang kedua, yaitu sebagai cleaning service. Masih ingat kan episode sebelumnya, yaitu pekerjaan pertama saya sebagai tukang parkir? Di mana saat itu saya hanya ingin menjadi seorang office boy. Karena pakaiannya rapi, kerjanya di ruangan ber-AC, tidak seperti tukang parkir liar yang tanpa seragam dengan penghasilan yang tidak jelas. Oke, baiklah sekarang saya akan membahas pekerjaan saya yang kedua, yaitu sebagai seorang cleaning service. Sebenarnya bukan sengaja saya melamar menjadi cleaning service. Saya mendengar ada lowongan di kondominium Taman Anggrek yang baru buka dari seorang teman. Yang terpikir saat itu, saya akan bekerja layaknya kerja di hotel mewah. Pakaian rapih dan keren, dan pastinya ruangan ber-AC dan gaji yang besar. Saat itu, saya melamar dengan pakaian khas pelamar kerja, yaitu baju kemeja putih dan celana hitam. Tidak ketinggalan map warna kuning yang isinya berbagai berkas dan kelengkapan untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, saya mengantri giliran untuk diinterview di kantor pengelola Taman Anggrek. Dan tidak lama setelah selesai interview, saya langsung diterima. Sempat berpikir waktu itu, kok mudah banget ya mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Padahal waktu itu, katanya susah dapat pekerjaan, apalagi untuk seorang lulusan SMA. Namun, saya agak kaget setelah saya diberikan pengki dan sapu dan disuruh standby di parking lot 3A Mall Taman Anggrek. Ternyata saya diterima sebagai cleaning service di mall yang baru soft opening itu, bukan sebagai karyawan kondominium mewah. Namun tetap saja, meskipun sebagai cleaning service, pekerjaan itu lebih baik daripada profesi sebagai tukang parkir liar, yang merupakan profesi pertama saya. Pekerjaan itu saya jalani sekitar 6 bulan, dengan gaji 155.000 seminggu, yang saat itu sudah cukup untuk transport dan makan. Karena beruntung, saya masih tinggal menumpang di kontrakan kerabat saya, sehingga bisa menghemat pengeluaran. Seiring berjalannya waktu, selain bergaul dengan sesama cleaning service, saya juga kenal dengan pekerja mall lainnya. Sampai akhirnya saya mendapatkan informasi lowongan di sebuah pusat perbelanjaan yang akan menjadi tempat kerja saya berikutnya, dan profesi saya yang ketiga. Banyak hal yang saya pelajari dan ambil hikmahnya saat saya bekerja sebagai cleaning service, yaitu saya merasa senang kalau ada sampah berserakan dan kondisi parking lot tempat saya bekerja kotor. Karena artinya ada kegiatan untuk dikerjakan dibandingkan dengan kondisi bersih dan saya hanya keliling dan menunggu waktu pulang. Aneh ya? Saat itu Mall Taman Anggrek merupakan mall terbesar di Asia Tenggara. Informasinya seperti itu. Dan sejak soft opening, pengunjung mall ramai sekali. Saya sering melihat orang keluar masuk mobil mewah, ada yang bawa sendiri, dan ada juga yang pakai sopir. Sungguh beruntung mereka bisa menjadi orang kaya. Itu yang sering terlintas di pikiran saya. Kadang-kadang saya juga iri dan menyesal, kenapa saya tidak lanjut kuliah dan bisa mengubah nasib saya menjadi lebih baik. Mungkin hal ini juga dialami oleh Anda semua yang masih menjalani profesi sebagai cleaning service atau profesi informal lainnya yang bukan merupakan cita-cita dan impian karir Anda. Namun satu hal yang akhirnya saya pahami, tidak semua orang mendapatkan semua yang mereka nikmati saat ini dengan mudah. Banyak dari mereka yang memulai dari nol dan menjalaninya dengan proses yang panjang dan berliku. Sebagian besar orang tidak tahu bagaimana mereka mencapai kesuksesannya karena hanya melihat akhir dari sebuah perjalanan. Saya kasih satu contoh. Sang juara dunia lari, Usain Bolt, pelari asal Jamaika, yang kita lihat adalah seorang atlet yang mampu berlari 100 meter hanya dengan waktu 9,58 detik. Tapi banyak yang tidak menyadari untuk berlari 9,58 detik, dia membutuhkan latihan bertahun-tahun dan itulah prosesnya. Itulah perjalanannya, itulah pengorbanan dan dedikasinya. Hanya untuk pertunjukan lari kurang dari 10 detik saja. Jadi, saat saya menyadari bahwa ada proses dan perjuangan di balik setiap kesuksesan, maka saya memutuskan harus segera memulai proses itu. Proses saya sendiri, menuju pertunjukan saya sendiri. Kesadaran itulah yang akhirnya membawa saya memulai jalan panjang untuk mencapai cita-cita dan harapan yang diimpikan. Tidak ada lagi waktu untuk mengeluh, iri, atau putus asa, tapi fokuslah pada jalan panjang yang akan dilalui. Hari ini, saat saya melihat ke belakang, begitu panjang dan berliku jalan yang sudah saya lewati.
Begitu banyak profesi yang sudah saya jalani, dan bersyukur saya termasuk orang yang percaya dan menikmati proses itu. Karena saya yakin, tugas kita adalah berusaha dan berdoa, selebihnya takdir yang akan membawa kita ke tempat di mana kita akan berada dan menjadi siapa. Jadi bagi Anda yang masih berproses, yang mempunyai keinginan dan cita-cita luar biasa, jangan menyerah, tetap semangat. Nantikan cerita tentang profesi saya berikutnya di channel Dr. Demu. Salam sukses!